Shalom sahabat Fresh Juice. Semoga kabar kita luar biasa hari ini. Bertemu kembali dalam renungan Fresh Juice edisi spesial OMK Minggu 21 Januari 2024. Perkenalkan dengan saya Nova Dayani, member DFG Fellowship 12 dari Medan. Bacaan dan renungan hari ini akan dibawakan oleh Kak Ali Antonius dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Selamat pagi Bapak dan Ibu dan juga teman-teman OMK. Mari sejenak kita bawa hati dan pikiran kita taruh di tempat yang teduh untuk sama-sama mendengarkan pesan Tuhan hari ini melalui Injil Markus pasal 1 ayat 14-20. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Jika kita belajar sistem yang terdiri dari elemen input, proses, dan output, kita tahu biasanya dari input, proses, ataupun output, semuanya harus excellence, harus bagus. Ambil contoh, bagaimana universitas atau perusahaan melakukan seleksi yang ketat melalui berbagai tes kepada calon mahasiswa ataupun kandidat yang ingin bekerja. Entah itu diawali dengan tes tertulis, interview yang sampai banyakkan tahap, sebelum akhirnya benar-benar diterima. Ini akan menjamin bahwa hanya orang-orang terpilih yang berhasil loloslah yang akan diterima. Sahabat Precious yang terkasih, hari ini kita melihat asesmen atau proses penilaian yang agak lain, asesmen ala Yesus. Bagaimana ia memilih para muridnya? Tak ada interview, tak ada tes tertulis. Bahkan Santo Markus mencatat bahwa beberapa murid ini langsung dipanggil begitu saja oleh Yesus, dan para murid langsung bergegas mengikuti dia. Dalam teori manajemen, sistem yang bagus menentukan output atau hasil yang bagus. Itu juga dimulai dari quality control yang ketat sejak input. Seperti contoh seleksi mahasiswa atau karyawan yang tadi saya sebutkan. Karena apa? Nah, untuk menjawab ini, saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh T.P. Rahmat, seorang entrepreneur Katolik, yang pernah mengatakan begini. Bisnis yang sukses itu kuncinya ada dua. Yang pertama, ide bisnisnya memang bagus, cemerlang. Dan yang kedua, orang-orangnya bagus, yang terlibat dalam bisnis itu. Ternyata begitu penting menemukan orang yang bagus untuk bergabung dalam sebuah tim atau sebuah institusi. Kita kembali ke bacaan Injil hari ini. Saya penasaran, kok bisa ya Yesus Kristus memilih muridnya dengan cara yang begitu random, kemudian berhasil mengubah 12 orang manusia yang tadinya biasa-biasa saja menjadi sangat luar biasa. Karena sang waktu sendiri pun akhirnya dicatat sebelum dan sesudah Masehi. Begitu besar pengaruh Yesus Kristus yang diberitakan oleh ke-12 murid itu. Dan masih berlanjut rasa penasaran saya. Kemudian saya mencari lagi profil 12 murid Yesus ini. Dan ketika dicari tahu, memang dari latar belakangnya pun sudah beraneka ragam. Ada yang nelayan, ada yang petugas pajak, dan lain sebagainya. Nah, ini dalam lingkup pekerjaan atau dalam sebuah proyek,
ini merupakan sebuah situasi yang sulit. Kenapa? Menggabungkan orang dengan berbagai macam karakter dan latar belakang pendidikan dalam sebuah tim adalah tugas berat bagi seorang leader atau bagi seorang pemimpin. Makanya kita lihat dalam dunia karir atau dalam dunia pekerjaan, banyak cara dilakukan oleh bagian human resource untuk menggabungkan kekompakan tim. Misalnya ada gathering, ada outbound, dan yang lain-lain. Sahabat Fresh Juice, lalu apa kira-kira rahasia yang dipunyai Yesus sehingga Yesus berhasil mengubah 12 orang manusia biasa-biasa saja, tapi ketika mereka bertemu Yesus, mereka berubah menjadi luar biasa? Untuk menjawab ini, saya ingin mengutip sebuah buku yang berjudul Memadukan 78 Karakter Yesus dan Masyarakat 5.0. Sebagai info, Masyarakat 5.0 artinya sebuah konsep di mana kehidupan manusia dipermudah dengan teknologi, dan teknologi merupakan bagian dari manusia itu sendiri. Menurut data yang saya kutip di detik.com, Indonesia berada di peringkat 4 pengguna internet paling banyak di dunia. Yang artinya, sekitar 200 juta orang Indonesia melek internet. Nah, kita kembali ke pertanyaan yang tadi, mengapa ya para murid mengalami perubahan yang begitu luar biasa ketika mereka bertemu Yesus? Jawabannya, ternyata karakter Yesus sebagai leader lah atau sebagai pemimpin yang mampu mengubah para murid yang tadinya biasa-biasa saja, tapi pengaruhnya menjadi sangat luar biasa. Karakter Yesus seperti belas kasih, kesabaran, kelemah lembutan, tanggung jawab, itu menjadi teladan para murid. Yesus tak perlu pasang foto-foto untuk dikenal atau meminta like di sosmed supaya ia disukai orang. Tapi karakternya yang menjadi magnet untuk para murid mengikuti dia, bahkan sampai mati. Kita bisa belajar dari kisah hidup para santa juga. Bagaimana militannya mereka ketika mereka telah menjadi murid Yesus. Nyawa pun taruhannya. Sahabat Fresh Juice, lalu muncul pertanyaan, bagaimana jika kita ingin menerapkan apa yang dilakukan oleh Yesus hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Begini, sadar atau tidak, perkembangan teknologi begitu gesit. Kita mulai dengan membisikkan ke diri sendiri judul bacaan Injil hari ini, yaitu bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Percaya dan menerapkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Karena jika kita tidak percaya, bagaimana mungkin kita akan menerapkan? Mumpung tahun 2024 baru 21 hari, kita bisa mulai dengan mempercayai Yesus, belajar meng-copy paste karakternya, dan mengadopsi dalam kehidupan sehari-hari. Dan hasil adopsi itu harusnya hidup kita dipenuhi oleh buah-buah roh, agar jiwa tenang, raga senang. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih buat Kak Ali atas renungannya. Pesan buat kita orang muda dari renungan hari ini yaitu, marilah kita mengikuti karakter Yesus setiap hari, sehingga hidup kita dipenuhi oleh buah-buah roh yang berjiwa tenang dan hati senang. Sampai jumpa lagi di Renungan Fresh Juice spesial OMK berikutnya. Tuhan memberkati dan salam Fresh Juice. Dadah.